Perkenalkan, sebelumnya nama saya Theo, perwakilan dari komunitas Ghost Bandung. Banyak lah gitu yang tertarik ya karena se-fun itu ya harus. Iya, Se-fun itu ya. kan itu. Deker lah pelindung. Oke. Lutut, siku, tangan. Kalau buat yang entry level nih, baru belajar banget, apalagi belum ada basic sebelumnya, please banget jangan males pakai. Di atas 10 ya? Jauh. Nah, di atas 10 banyak juga. Puluhan ya. Iya. Puluhan ya. Kalau aku pribadi, misalkan dari pendapatanku 100% ya, aku spend 5-10% untuk hobi. Piring, Oke. pernah loss saat trading. Inline skate bukan cuma olahraga, tapi juga lifestyle. Ada komunitas yang solid, kreatif, dan jadi ikon energi positif di kota Bandung, yaitu Ghost Bandung. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak tentang inline skate dengan Mas Theo. Betul. Ya, oke. Welcome Mas Theo. Ya, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang komunitas, inline skate, dan apapun itulah intinya ya. Boleh. Tapi sebelum itu mungkin boleh kenalin dulu dari Mas Theo-nya, silakan. Oke. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Theo dari perwakilan dari komunitas Ghost Bandung. Oke. Saat ini untuk komunitas Ghost Bandung sendiri ya, itu sudah berdiri 10 tahun, 1 dekade 10 ya. tahun, oke. Yang akan ulang tahun di akhir bulan ini juga, di bulan Oh, Oktober ya. Di bulan Oktober, oke. Gitu. Dan kalau kita sebelum ke komunitas ya, Mhm. Mas ya, mungkin dari Mas Tio-nya ya, kira-kira yang kita lihat kan inline skate ya, yang ngebedain sepatu roda inline skate sama yang lainnya atau ada berapa jenis itu boleh dijelasin dulu nggak? Oke. Nah, Untuk term sepatu roda di Indonesia itu ada 2. Kalau secara garis besar kita lihat, yang pertama inline skate itu yang satu row, satu garis. Ada juga quad skate. Quad skate itu kalau Masnya pernah lihat sepatu roda yang dipakai, yang famousnya di tahun 80-an lah. Iya. Yang bannya kayak ban Kayak mobil gitu ya? Betul. Depan 2, belakang 2 Iya. gitu. Nah, itu untuk garis besarnya ada itu 2. Nah, tapi untuk di dalam inline skate-nya sendiri itu ada branch, ada beberapa Oke. percabangannya lagi. Yang paling banyak masanya itu urban skate. Urban skate. Yes. Oke. Ghost Bandung sendiri kan di urban skate ya. Terus ada juga speed skating, slalom skating, terus ada juga wizard skating, terakhir Oke. mulai agak naik nih namanya nih, gitu. Di 2 tahun, 3 tahun terakhir lah, itu udah mulai, di Indonesia sendiri udah mulai banyak peminatnya. Oke. Gitu. Berarti itu lebih ke gayanya ya? Gaya, misalnya tadi kan kalau urban berarti kan di jalanan gitu kan, lebih ke misalkan muter segala macam. Betul. Gayanya dan juga biasanya perlengkapannya beda ya. Perlengkapannya juga beda. Beda. Oke. Terus untuk yang tadi satu lagi ada yang ketinggalan, aggressive skating tuh. Biasanya yang di skate park yang kalau Mas lihat ada anak-anak. Lebih. Ya, biasanya kita ngomong udah agak ekstrim sports lah ya itu ya Oke. gitu. Jadi kayak style-style yang bener-bener di skate park itu juga bisa diterapkan di Sebenarnya agresif itu ya? justru yang skate park itu memang agresifnya ya, Mas. Oke. Dan nggak semua juga sebenarnya, semua sepatu roda itu nggak mesti ke sana juga kan, tergantung Nggak harus, tergantung stylenya ya? kitanya, gitu. Oke. Terus kalau kita lihat komunitas Ghost Bandung ya, mungkin bisa diceritakan awal mulanya ya kan, terus perkembangannya seperti apa ya dari sisi olahraga inline skate ini gitu. Oke, untuk Ghost Bandung sendiri sebenarnya di tahun 2008 itu udah berdiri. Oke. Namanya dulu Roller Manumit. Roller. Manumit. Nah, oke. terus ganti nama di tahun 2011-12 menjadi Reckless. Baru di tahun 2015 beralih nama jadi Ghost Bandung. Ghost-nya sendiri itu Gliding on Street. Oh, bukan hantu ya? Bukan hantu ya? Jadi ada beberapa pengertian gitu. Di sisi lain, ya kenapa nama Ghost? Karena anak-anak kids sendiri itu rata-rata rollingnya di malam hari. Gitu, biasanya jam 7, jam 6, jam 7 ke atas lah gitu, keliling Bandung. Oke. Nah, terus kalau
dilihat nih dari olahraga kan sebenarnya inline ini kan udah lama ya, inline skate ini udah cukup lama lah ya Udah. di Indonesia. Nah, tapi awal mula dari Mas Theo mungkin ceritanya gimana bisa tertarik ke olahraga ini gitu kan? Childhood dream sih. Oh, dari dulu bahkan ya? Enggak, jadi waktu kecil itu pengen punya tapi nggak kesampaian, Mas. Gitu. Oke. Terus waktu itu pas pulang kerja lagi di depan kantor, Heeh. ngelihat ada anak SMP nih gitu berdua main inline skate kok kayak seru ya gitu. Iya. Gitu. Ya udah nekatlah beli gitu. Jadi belum apa-apa langsung beli aja gitu ya? Beli aja gitu. Pede Nggak- aja dulu. belum ada komunitas segala macam. Belum ada. Aku dulu beli itu belum gabung komunitas, ya udah belajar sendiri dulu aja. Oh, otodidak berarti. Otodidak. Ah. Banyak jatuhnya kalau otodidak sebenarnya dibanding diajarin. Cuman ya udah karena waktu itu kan mikirnya udah tua, malu lah gitu gabung gitu kita Nah, jadi main sendiri itu yang aja. saya pikirin kayaknya kalau mau mulai. Tapi ternyata enggak. Salah justru. Oh, salah. Begitu aku gabung komunitas, Mm-mm. ketemu sama orang-orang, progresku jauh lebih cepat dibanding waktu Sendiri. sendiri. Oh. Dan oke. ternyata di dalam komunitas inline skate sendiri pun, mau dimanapun ya, mau itu di Jakarta, mau itu di Bandung, orang-orangnya welcoming banget kok. Ternyata Iya. gitu, nggak seburuk yang kita kira gitu. Jujur karena dulu juga sempat kayak ngelihat orang gitu kan yang main inline skate itu kelihatannya tuh seru gitu di jalan kayak ngegeleser gitu bahasanya. Ya, nggak orang-anak yang biasanya di komunitas itu welcoming banget semuanya. Oke. Jadi mau ya let's say mau usia berapapun gitu ya, Betul. kalau sekiranya mau belajar dan ya, apalagi udah ada wadahnya kan komunitas, Ya, itu welcome banget. welcome banget. Banyak kok yang dari yang paling muda itu saat ini ada di SMP, Mm-mm. paling tua itu anaknya udah kuliah. Oh, anaknya udah kuliah. Anaknya sudah kuliah. Gitu yang aku kenal ya. Iya. Masih oke lah ya berarti ya. Jenjang usianya terlalu banyak kok. Banyak. Oke, siap. Nah, terus kalau misalkan kita lihat di komunitas ya, berarti kalau misalkan nih ada yang baru atau baru mulai kan pasti ada pembelajaran segala macam. Betul. Nah, terus ada kegiatan rutinnya di Ghost Bandung ini nih. Nah, itu apa? Biasanya sendiri kira-kira. kalau untuk Ghost Bandung nih, kalau kondisi saat ini Bandung Mm-mm. dengan sering hujan atau gimana pun ya memang kita tidak bisa menjanjikan jadwal rutin. Mhm. Tapi kalau jadwalnya misalkan cerah, kita bahas dalam 6 bulan cerah gitu, Mhm. biasanya kita ada jadwal rutin untuk latihan. Biasanya untuk yang baru-baru bergabung, yang baru mau belajar, itu kita adakan jadwal rutin. Biasanya kalau di hari Rabu, di hari Kamis, Oke. itu di close area aja. Sebelumnya itu di Saparua. Oke. Cuman karena ada renovasi waktu itu, jadi kita pindah ke Kiara Arta Park. Gitu. Dan untuk yang di tadi Saparua itu kan udah ada tracknya kan sebenarnya kan? Oh, itu untuk latihan speed biasanya. Oh, jadi kalau untuk peruntukannya, misalkan ya kalau udah bisa kita mau main ke situ ya nggak masalah, atau emang harus ikut klub dulu? Sebenarnya kalau mau latihan di komunitas? situ juga oke-oke aja. Mhm. Cuman kan kalau di Saparua sendiri di area track speed-nya itu, aku ngelihatnya gini sih, kalau untuk yang baru-baru belajar, kebanyakan mereka tuh bakal banyak duduknya. Kebanyakan banyak duduknya. Jadi kan kalau latihan inline skate kan otot core-nya disiksa banget tuh, Mas. Pasti bakal, aduh, pinggang pegel lah, apalah. Pasti banyak duduk tuh. Kalau di sana nggak ada tempat duduknya tuh, Mas. Dan areanya kalau latihan siang kan ya open aja, gitu, kejemur kayak mau latihan paskibraka nanti. Gitu. Kalau di Kiara atas sendiri karena banyak pohon, banyak area berteduh. Terus juga kalaupun hujan ada tempat berteduh yang proper gitu. Jadi aku emang ke situ latihan. Berarti katakan yang baru tadi kan Rabu sama Kamis nih, oke lah belajar, sharing segala macam gitu ya. Ada apa pembelajarannya, materi-materi segala macam, atau lebih ke ngobrol atau? Enggak sih, kalau untuk materinya sendiri sih kita tetap cuman di basic slalom aja, seenggak-enggaknya gitu. Basic slalom tuh bisa dijelasin nggak? Gimana? Basic slalom itu untuk latihan manuver, gitu, latihan. Yang paling penting manuver sih.
Manuver, Heeh. belok-belok gitu ya? Iya, karena Heeh. buat yang entry level banget itu nggak semudah itu ngelihat orang belok di inline skate. Oke. Antara kaki kanan, kaki kiri kadang-kadang dia nggak sinkron gitu. Nah, itu seenggaknya bisa manuver dulu, basic aja manuver, terus latihan braking gitu. Untuk braking tekniknya ya paling basic aja dulu cobain belajar. Nanti kalau kita kira-kira lihat, kayaknya aman nih gitu, udah mulai bisa nih gitu kan, maju, belok, ngerem. Nah, biasanya itu mulai latihan trial lah di jalur yang Ke bersahabat jalan. ke jalan. Oke. Dengan pendampingan ya pasti. Oke. Berarti kalau dikatakan ya range apa ya? Range rentan waktu kita belajar lah katakan gitu ya. Kira-kira ada bayangan berapa lama gitu? Dari misalkan ikut mentoring tadi ya, Iya. ngobrol segala macam sampai bisa ke trial ke jalan sampai kita beneran ikut Oh, sampai benar-benar kegiatan. bisa proper bisa itu ya. Heeh. Balik lagi ke masing-masing individu sebenarnya Mas ya. Kalau untuk misalkan di luar waktu latihan sama kita, terus dia sering latihan sendiri, pasti akan lebih cepat dibanding yang latihan seminggu sekali. Kan Oke. yang misalkan latihan seminggu 3 kali, 4 kali, ya sebulan 2 bulan, saya rasa udah bisa cukup buat seenggaknya buat kejalanan lah. Itu udah 2 bulan udah bisa ke jalan gitu ya? Setidaknya. Tapi ya baik lagi, Heeh. kalau dia rutin ya, kalau dia sendirinya latihan seminggu sekali, tergantung. Iya. Berarti kalau tadi dilihat ya, apa program yang sharing ya, mentoring gitu ya? Lebih ke mentoring Lebih ada ke mentoring sih. private kita. session berarti ya? Enggak, kadang-kadang kan yang belajar nggak cuma satu, ada 4, 5 Hmm. orang gitu ya. Udah, latihannya bareng-bareng aja gitu. Paling kita tunjukin gini loh caranya, gini caranya gitu. Oke. Nanti biasanya karena itu latihannya di keramik kan, nggak terlalu sakit kalau jatuh ya. Jadi biasanya nggak apa-apa kalau emang mau jatuh, jatuhin aja biasanya. Oke. Terus lanjut Ya nggak silakan. apa-apa. Terus kalau misalkan tadi mulai dari slalom ya, kayak teknik apa namanya? Basicnya aja ya. Basicnya. sisanya. Terus rem, ya kan brake ya. Nah, itu tadi sampai bisa ke jalan misalkan ya dari manuver segala macam terus remnya harus bisa apa aja tekniknya gitu. Oke. Nah, itu kan banyak tuh harusnya ya teknik-tekniknya kan. Betul. Nah, itu bisa dikasih gambaran nggak? Nah, misalkan kalau ke jalan itu kan karena kadang ada motor dari kanan, dari kiri. Oke, makanya itu butuh pendampingan Oke. gitu. Biasanya yang ngedampingin dia punya braking teknik yang lebih advance daripada yang basic. Kita ngomong basic braking teknik itu kan T-brake atau T-brake. T-stop ya biasanya. Itu tidak bisa dipakai untuk ngerem dadak biasanya. Harus kelihatan dari jauh dulu gitu ya? Iya, itu buat mengurangi speed. Oke. Lebih tepatnya daripada braking teknik, aku bilangnya itu buat ngurangin speed aja. Nah, kenapa didampingin ya? Karena yang satu lagi itu bisa ngebantu dia untuk berhenti. Gitu. Dipegangin lah ibaratnya ya. Betul. Gitu. Oh, terus kalau kondisi di jalanan itu sendiri kan, misalkan ya ada mobil, terus ada kondisi yang misalkan motor belok arah segala macam, itu ada SOP-nya nggak sih kira-kira? Biar kita bisa tetap aman gitu. Oh gitu. Untuk SOP sendiri yang paling pertama yang selalu aku ingetin ke kawan-kawan juga, setidaknya jalur kita bener dulu, kita di jalur sepeda. Kalau di Bandung kan banyak jalur sepeda juga ya. Ya udah kita ikut jalur sepeda dulu aja. Perkara nanti motor masuk jalur sepeda yang sering terjadi gitu kan. Nggak apa, kita yang penting di jalur sepeda kita dulu. Kalau nanti di depan kira-kira ada belokan yang aku rasa bakal banyak mobil, biasanya aku udah akan mulai ngedampingin tuh yang baru-baru udah aku pepet-pepet tuh di situ. Buat nahan mereka, ayo rem, ngasih tahu dulu. Jadi selama dalam tanda kutip sesuai SOP, harusnya sih walaupun di jalanan gitu ya, ya tetap aman. Safe lah ya, aman lah ya. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan di level profesional misalkan dari komunitas ya, apakah misalkan ada kompetisi, terus ada utusan dari komunitas misalkan, atau seperti apa? Gitu. Kalau yang teman-teman di komunitas. Oke, kalau untuk di GOS sendiri saat ini memang ada beberapa anggota GOS
atau member Ghost itu yang jadi atlet, ada juga yang punya klub, Oke. yang jadi untuk lomba-lomba sendiri biasanya itu di klub. Kalau Ghost sendiri hanya berupa wadah. Gitu. Oke. Jadi begitu yang dari klub-klub ini ngumpul di Ghost, ya udah mereka lepas tuh atribut klub-klubnya, mereka ya udah Ghost aja gitu. Jadi kayak ya mungkin mereka punya bendera masing-masing di luar gitu kan Betul. pastinya ya, entah itu profesional apalah segala macam. Betul. Bahkan mungkin ada yang punya beberapa klub juga gitu ya. Betul. Tapi kan itu biasanya kalau klub kan kita bahasnya entah itu speed, slalom, iya sih, cuman itu sih. Kalau nggak speed, slalom, biasanya klub. Nah, kalau begitu masuk ke Ghost kan ini kan urban ya, kita bicara urban. Ya udah, mereka lepasin tuh benderanya. Nah, berikut pun untuk anggota Ghost yang atlet. Gitu. Kita tidak disponsorin oleh instansi manapun juga. Ya kita hanya mewadahi aja nih, gitu. Oke, berarti kalau dibilang ya anggota ya member Ghost ini misalkan pernah ikut kayak kompetisi, itu ya perwakilan dari mungkin klub itu sendiri ya, Betul. Atau perorangan. perorangan. Gitu. Oke, kalau level kompetisinya gitu, berarti pernah ke internasional kan harusnya, ke kancah-kancah luar gitu? Ada beberapa, ada gitu. Ke mana aja tuh? Ada kalau yang boleh tahu. pernah sampai ke Paris, ada yang Wah, Paris ya. tapi yang paling dekat sih Malaysia, itu ada beberapa. Gitu. Atau mungkin masnya juga Tidak. seperti yang penting fun-nya mungkin ya. Betul, yang penting fun-nya. fun-nya gitu, olahraganya dapet gitu kan. Terus kalau misalkan dilihat nih yang tadi yang levelnya udah sampai ke luar gitu ya, itu kalau dilihat atau kalau misalkan teman-teman ada yang biar bisa kebayang gitu ya, itu ada porsi latihannya nggak? Terus dari Go sendiri bisa nge-support itu nggak misalkan? Oke. Berhubung beberapa anggota gue sendiri kan ada yang punya klub, ada yang atlet gitu kan ya. Misalkan ada yang tertarik nih, mau dong jadi atlet. Iya. Ya kita pasti arahin mau jadi apa dulu nih atletnya nih, kan ada banyak percabangannya ya. Iya. Gitu. Misalkan dia mau, contoh mau jadi atlet slalom, udah kita akan arahin dia ke beberapa klub atau individu yang kita rasa cocok buat ngajarin dia. Ya udah nanti kita kenalin, selanjutnya ya udah biar mereka ngobrol sendiri. Kita cuman menjembatani aja. Oke. Jadi lebih ke ya kayak mewadahi, udah kenal, udah dalam tanda kutip dikenalin ya. Ini ada cabang kompetisi misalkan di slalom, misalkan di mana. Betul. Baru nanti dari Ghost itu dilempar lagi gitu ya. Betul. Ke klubnya. Kita cuman membantu aja sih. Nih ada yang tertarik nih, gitu. Terus kalau misalkan ya tadi masih di seputar kompetisi ya. Misalkan kalau kita lihat yang tadi ke Paris gitu ya. Nah itu tuh mereka mulainya dari kapan ya bisa sampai tembus ke level itu gitu? Atau biar kebayang gitu ya, belajarnya berapa lama, dari kapan? Kalau orang ada yang mau mulai, misalkan usianya berapa, masih bisa ngejar atau enggak? Nah, Yang saya paling tahu untuk jadi atlet, paling tua itu start di SMA. SMA? SMP, SMA. Masih bisa SMA Masih. itu? Karena sebenarnya inline skate sendiri kan bukan olahraga lama ya. Ini olahraga baru. Yang tahun 90 2000 awal baru mulai hits aja itu udah banyak yang SMP, SMA gitu loh. Oke. Nah, kalau sekarang sih kebetulan karena udah mulai berkembang, banyak anak SD yang kayak umur 4 tahun, 5 tahun udah mulai pada latihan. Wah, bisa lebih ngejar banget sih. Bisa lebih ngejar lagi daripada yang generasi-generasi sebelumnya malah. Tapi kalau yang tadi dikatakan SMP, SMA itu masih bisa ya untuk Masih ikutin memungkinkan. pro ya, Yes. untuk level pro. Tapi ya harus 2 kali effort dari yang mulai dari kecil ya pasti. Iya, oke. Terus kalau di Indonesia deh kita katakan ya, tadi kan kalau dilihat dari perkembangannya dan orang yang ikut ke kancah internasional kan ya katakan lumayan ada lah gitu ya. Tapi kalau ke depannya gitu, apakah ternyata antusiasnya bagus atau misalkan ya kan kalau sekarang olahraga-olahraga lain udah mulai bermunculan juga, nah itu seperti apa tuh perkembangannya? Justru dari sejak COVID itu mulai meledak banget. Sempat ada penurunan, tapi terakhir-terakhir ini mulai meningkat lagi nih. Aku lihat peminatnya mulai nambah-nambah lagi gitu. Jadi aku ngerasa sih untuk kita ngomong long term-nya sendiri ya. Entah itu dari anak-anak muda yang baru join atau yang orang-orang dewasa cuman mau
rekreasional doang gitu, Mm-mm. masih open banget, gede banget sih probability-nya gitu. Masih besar lah ya, Besar dan lah. dan tentu ya kayak untuk ke depannya pun harusnya banyak lah gitu yang tertarik ya, karena se-fun itu ya harusnya. Iya, Se-fun itu ya. se-fun itu. Oke, kalau dilihat dari tadi kan udah ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Tapi untuk yang yang menaungi di Indonesia gitu ya, Hmm, udah jelas kan maksudnya untuk Untuk inline skate ini ya. instansi ada gitu. Ada instansi pemerintah yang memang Mm-mm. menaungi inline skate, Mm-mm. Perserosi. Oh, namanya Perserosi, Mm-mm, oke. Gitu. Jadi ya mau di level profesional serius pun udah Udah ada wadahnya dan negara ya. udah nyiapin nih gitu. Oke. Dan yang terakhir apa yang pernah sampai ke luar tadi gitu ya? Itu berarti sudah apa ya namanya? Sudah dalam tanda kutip udah ada level-level tertentu, jenjang-jenjang di internasional nggak? Ada seperti itu Kalau nggak? biasanya untuk turnamen-turnamen internasional gitu Mm-mm. ada kelas-kelasnya tuh, ada kelas open, ada kelas Hmm. yang memang invitee, Mm-mm. yang pro-nya gitu kan. Kebetulan kalau yang aku tahu yang Mm-mm. kemarin ke Paris itu emang dia ikut kelas open Oke. gitu. Cuman memang dibiayain sama instansi lah gitu. Oh, oke. Jadi Swasta. kelasnya ada lah ya, kelasnya Ada. banyak. Dan itu disupport juga sama pemerintah. Instansi swasta. Oh, instansi swasta. Oke. Pemerintah gimana pemerintah? Kabarnya. Gitu. Ya maksudnya bisa biar sekalian juga gitu ya. Kalau belum disupport, ya bisa jadi kan. Mudah-mudahan Oh, mudah-mudahan. supportnya ada kok. Oh, supportnya ada. Supportnya Oke. ada. Kan banyak banget turnamen-turnamen lomba-lomba lah ya di domestik. Mm-mm. Itu mereka sangat support banget. Gitu. Oke, berarti ada ya. Ada. Ada, tapi reaksinya kok agak-agag lain gitu ya. Enggak, kebetulan yang aku kenal nih, yang sampai keluar itu swasta Oh, yang swasta. mensupport. Oke. Siap. Kirain mau sambil nyinggung atau gimana gitu ya. Susah nyapunya ya. Nah, lanjut ya Mas ya. Nah, Boleh. terus untuk kita bisa ikut langsung latihan gitu ya, itu perlu apa aja gitu. Kan yang pasti kan sepatu roda, Sepatu roda. perlu. Nah, yang Ya. lainnya ada nggak? Deker lah pelindung. Oke. Lutut, siku, tangan. Kalau buat yang entry level nih, baru belajar banget, apalagi belum ada basic sebelumnya, please banget, jangan males pakai. Karena kan kalau kita pede, ya kan kalau misalnya kita ngerasa secure ya, kita biasanya lebih cepat progresnya dibanding nggak pakai tapi takut jatuh. Dibanding nggak pakai tapi takut jatuh. Iya, kan Oke. rata-rata orang kan semua manusia itu punya kecenderungan takut untuk jatuh. Begitu dia nggak pakai pelindung apapun, pasti ada rasa takut untuk jatuh kan, gitu. Ya itu biasanya lebih lama progresnya malah dibanding yang karena jatuh itu pasti kalau dalam inline skate ya, gitu. Makanya kayak helm, deker, wajib deh buat awal-awal banget terutama. Oke, Buat yang berarti sepatu, deker, helm helm cukup ya, udah. sama bawa diri aja udah. Oke. Bawa mental. Sama kalau outfit, berarti kan kalau urban gitu ya, udah kayak pakai Yang nyaman aja. kaos, jeans Iya, itu nggak masalah nggak ya. masalah. Aku juga gini kok. Oke, kayak gini aja gitu, kayak gini aja gitu. Udah bisa ikutan Iya. gabung lah ya. Gitu. Oke. Terus kalau tadi kita udah pakai safety segala macam, tapi kan tadi jatuh itu pasti ya kan. Nah, Pasti. dengar-dengar kan katanya kalau baru mau masuk itu belajar jatuh yang bener gitu ya. Pasti. Nah, itu tuh gimana tuh belajar jatuh yang bener tuh? Oke, belajar jatuh yang bener yang terutama ya di inline skate karena kan pasti kita sambil bergerak ya. Jatuh paling bener itu ya kalau jatuh ke belakang pakai pantat samping tadi Mas ya. Oke. Bukan tengah. Yang samping jatuhin aja. Nanti biasanya emang ada lecet atau apa, tapi karena di bagian pantat situ kan lemaknya agak tebel pelindungnya, ada bantalannya. Jadi paling aman tuh. Nah, kalau pakai deker jangan takut untuk jatuhin diri ke depan. Jadi Gitu. bener-bener kita Mau nahan begini aja gitu. mau begini gitu. Pokoknya jangan takut karena udah pakai deker kan. Gitu. Dan emang jatuh paling aman tuh sebenarnya ke depan kalau pakai deker. Oke. Paling aman ke depan ya?
lebih aman jatuh ke depan daripada ke belakang. Karena ke Oke. belakang kadang-kadang badan kita kan susah ngatur tuh. Mhm. Bisa nahan lah, bisa ya pernah terjadi juga sama aku soalnya. Mhm. Tapi di tangan juga ada pelindung ya berarti ya? Ada, biasanya ada Heeh. tuh yang jual deker biasanya satu set. Satu set. Lutut, siku, tangan. Itu satu set Oke. biasanya udah. Kalau kejadian ya yang paling ekstrim lah gitu, jatuhnya tuh sampai kayak gimana gitu? Yang ketika lagi apa namanya? Rolling ya? Iya, lagi ya? rolling. Lagi di Lagi jalan jalan. gitu kan, di kondisi yang nggak terduga misalkan ada motor atau apapun. Nah itu pernah ada pengalaman nggak kayak gitu? Temen sih kebetulan. Temen, oke. Temen, bukan aku. Lost control, Heeh. jatuhnya nggak siap nih kebetulan. Oke. Patah. Patah itu? Bahunya sini. Belum 2 tahun lalu, tahun lalu kejadiannya. Tapi dia masih bisa main kan? Maksudnya kan? Masih Setelah main itu? juga setelah itu. Cuman tunggu penyembuhan beres baru main lagi. Oke, kalau masnya berarti sejauh ini aman ya? Iya, diaman-amanin lah. Diaman-amanin. Kalau untuk urban aman lah. Oh, aman Kalau ya. untuk urban aman lah. Walaupun kan tadi sempat cerita juga ikut yang apa yang ekstrim itu? Iya, aku sempat nyobain agresif tuh. Agresif ya, Iya. agresif. Nah, itu kan lebih ke apa ada kayak arena gitu kan, Obstacle, obstacle segala ada. macam. Harusnya itu lebih ngeri juga kan itu untuk kayak jatuh. Iya, makanya Obstacle. mulai jarang saya main. Jarang ke agresif terakhir. Oh, jarang nggak agresif. Jadi lebih ke yang aman-aman aja untuk urban. Betul, karena mentalnya ternyata tidak sekuat itu ya. Oh. Makin bertambah usia. Iya. Terus kalau misalkan dibandingin ya antara yang agresif sama yang urban, resikonya bahkan ya jauh lebih kecil urban walaupun notabene itu di jalan raya banyak mobil segala macam gitu. Betul, tapi kan untuk jalanan sendiri saat ini memang sudah disiapkan jalur sepeda dan ya kan. Jadi kita pengguna ya entah itu sepeda, entah itu inline skate ya, entah itu otopet misalkan, ya kalau mau pakai jalur sepeda emang jalurnya, gitu. Jadi nggak terlalu masalah lah. Terus kalau misalkan ini kan tadi masih ngomongin kecelakaan gitu ya sama safety ya. Kalau yang udah jago banget gitu ya, dia gue udah jago nih misalkan, terus nggak mau pakai safety ya deker gitu, Nah, kayak gitu nggak? Kira-kira? kalau kita ngomong inline skate itu calculated risk kan ya. Ya. Jadi kalau misalkan dirasa dirinya sudah sangat bisa dan nggak mau pakai deker, nggak mau pakai pelindung, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang, karena jujur aja kadang-kadang aku pun males gitu. Cuma begitu ada something wrong happen di jalan, ya resiko sendiri. Oke. Berarti kalau Mas Theo sendiri pakai ya? Pasti pakai ya? Biasanya pakai yang Sama di dalam celana itu aja. Sama helm pakai juga? Jarang sih. Oke. Tapi karena itu ya tergantung kondisional juga Tergantung ya. kondisional. Kalau aku di skatepark aku full. Oh, oke. Gitu. Kalau yang agresif tadi ya? Iya. Tapi kalau untuk pas di urban jalannya karena aku tahu nggak bakal aneh-aneh kok. Cuman olahraga aja nih. Misalkan mau santai aja. Ya udah nggak pakai deker, paling cuma yang di kaki gitu. Oke. Terus kalau ke sepatu tadi ya, tadi sebelum sempat disinggung, sepatu itu ada yang 3 rodanya, ada yang 4. Nah, itu tuh perbedaannya dari sisi mana tuh? Yang 3 tuh lebih cenderung buat apa? Oke. Untuk inline skate sendiri kan biasanya untuk yang buat dewasa ya, kita bahas untuk dewasa. Itu wheel-nya kalau untuk yang 4 wheel, 4 inline wheel itu start dari 476, terus 480, 490. Untuk urban biasanya di situ. Karena kalau udah 400, 410 itu biasanya udah dipakai buat speed. Udah kurang. Itu lebih gede berarti ukurannya kalau yang buat speed. Iya, lebih besar dan lebih panjang dan kurang enak lah kalau dipakai buat di urban. Karena kan di kota butuh manuver. Oh, oke. Gitu. Semakin besar roda, semakin panjang frame-nya. Dan kalau flat ya, kita ngomong kalau flat, itu semakin susah manuvernya sebenarnya. Makanya 490 itu biasanya udah ya sweet spot lah kalau untuk kaki 41 ke atas. Oke.
gitu. Tapi kalau untuk yang three wheel, kita ngomong untuk yang 300, 310, itu bannya memang lebih besar, tapi karena cuma ada 3 roda di satu sepatu, jadi jarak frame-nya nggak terlalu panjang, nggak kayak panjang frame speed. Oke. Manuvernya masih lebih enak gitu. Dan untuk peruntukannya sendiri, kalau misalkan 480 gitu ya, kita ngomong standarnya kan 480 ya di Indonesia. Lebih gampang manuver, tapi speednya nggak secepat 3 kali 100, 3 kali 110. Oh, Jadi speednya itu ngaruh dia juga lebih ya? nimble. Ya, dia lebih nimble, tapi dia nggak akan secepat 3 110 misalkan. Yang lebih besar ya. Jadi lebih Betul. besar itu lebih cepat. Betul. Dan yang- kalau Heeh. ketemu obstacle yang kayak jalan yang kurang rata gitu, biasanya lebih enak pakai ban besar. Oke. Kalau di jalanan di Bandung gitu misalkan atau di Jakarta, enaknya Kalau lebih ke yang 3 harusnya. kebanyakan yang pakai 3 kali 110 biasanya anak-anak urban. Tapi kalau aku sendiri masih lebih nyaman di 4 kali 90. Oh, 4 kali 90. Iya, kalau aku. Ya, itu tergantung preferensi mungkin ya. Betul. Kalau kayak gitu ya. Ha-ha. Oke. Terus yang tadi ngomongin obstacle nih, kita coba cari tahu yang agresif itu? Agresif ya? Agresif. Agresif ya. Itu biasanya kalau lagi kompetisi atau lagi main gitu ya, trik-triknya tuh apa aja tuh biasanya tuh? Dan tingkat kesulitannya tuh kayak gimana gitu? Biar ada Biasanya kalau gambaran. pertama kali banget nih Mas, ke agresif, aku dulu waktu pertama kali nyobain banget ya, itu disuruh di quarter sih, cuman disuruh maju mundur aja di situ tuh. Oh, Buat oke. latihan ngepam kaki. Jadi tahu saat turun Pas ngepam. zet gitu ya? Gitu. Jangan sampai berhenti. Oke. Biasanya gitu. Begitu udah mulai agak lancar, biasanya kalau nggak entah disuruh transisi di atas, atau disuruh mulai belajar grind basic Oke. grind gitu. Karena kalau dilihat ya dari kayak teknik gitu kayak nggak kebayang gitu harus ngelakuin trik apa gitu kalau yang di Oke. sisi agresif. Kalau di agresif tuh yang paling pertama selain punya basic inline skate ya. Heeh. Jadi aku selalu saranin jangan pernah langsung main agresif tapi nggak punya basic inline skate-nya. Kalau aku pribadi punya pandangan kayak gitu. Karena saat belajar agresif, even yang udah bisa pun akan ngerasa kesulitan. Oke. Karena itu kan dua hal yang berbeda mungkin ya. Yang satu basicnya memang buat di jalan, tapi yang satu trik gitu. Padahal kan. dia udah punya basic nih, bisa nge-push ke depan lah, bisa jalan mundur mungkin gitu. Tapi begitu di skatepark, itu kayak baru belajar lagi aja, pasti kebanyakan kayak gitu. Oke. Nah, aku selalu saranin kalau mau belajar dulu aja. Kayak istilah kalau kita main sepeda, belajar main sepedanya dulu aja sebelum mulai belajar main BMX di skatepark. Iya, kan? betul. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kan udah bisa nih basicnya, terus dia ke agresif ke skatepark gitu kan, misalnya ikutan. Terus langsung lanjut ke urban, harusnya itu jauh lebih enak ya harusnya. Misalkan ngelihat jalan ada obstacle apa, Lebih kita- pede sih pasti. kita Pasti lebih pede. sih. gaya-gayaan atau gimana gitu ya. Karena kebanyakan skater luar ya, aku yang lihat skater luar, bekas pemain agresif nih, begitu jadi urban skater, wah keren banget sih. Oke. Loncat- Jadi kayak loncat. tinggal diubah formatnya doang, template-nya doang. Iya, kayak satu gitu-gitu. kota jadi tempat mainnya dia jadi. Wah. Gitu. Iya, keren. Mungkin masnya juga kayak gitu kali ya. Belum sampai situ jauh Mas. Oke, terus kalau misalkan latihan nih atau ngumpul lah, kita Oke. berarti kan hari malam Sabtu ya. Ya, Kalau malam ngumpul Sabtu. biasa kan dari GOS itu. Mulai dari jam 6 ngumpul, terus langsung muter atau gimana tuh? Ada ininya nggak? Nah, biasanya Muternya kita kemana, berapa lama gitu ya? Oke. Kita biasa nungguin dulu nih. Biasa kalau kita ngumpul jam 6, kalau emang udah pada ngumpul semua jam 6 ya udah langsung jalan aja. Tapi misalkan ada yang mau sholat dulu ya ditungguin biasanya kan. Oke. Nah, dari situ biasanya kalau kita kumpul kan biasanya di Saparua. Dari Saparua kita biasanya tuh jalan ke atas, ke arah Dago. Sampai perempatan McD Dago. Di situ kita baru ngobrol tuh mau kemana biasanya Mas. Ada beberapa jalur kesukaan kita soalnya kan. Entah kita mau cobain
baru-baru ini karena Babakan Siliwangi udah mulai agak smooth ya, aspalnya baru diaspal, kita cobain tuh lewat situ, ternyata enak. Kalau sebelumnya kan karena jalannya agak-agak rusak, kita agak ngehindarin. Kita biasanya kalau nggak turun di Dago lagi, ke di Pati Ukur. Oke. Gitu. Dari situ nanti kita baru muter, bisa ke Paskal, bisa ke Braga dulu mungkin. Gitu. Oke. Dan itu berapa lama tuh sekali rolling itu tuh? Sekali jalan? Kalau sekali jalan tuh antara sampai dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 lah. Itu 3 jam jalan terus berarti ya? Ada berhenti-berhentinya pasti kan. Entah nungguin yang, misalkan kita ada yang baru gabung nih, belum terlalu lancar, capek, istirahat ya kita tungguin dulu. Oke. Atau misalkan ada yang mau beli minum dulu, ya kita berhenti lagi kan, gitu. Pasti ada istirahatnya, cuman emang most of the time jalan sih. Jalan. Oke, berarti itu untuk yang udah jago lah ya, yang bisa langsung jalan-jalan kemana muter-muter gitu. Karena kan jalanan Bandung, kalau nggak tanjakan turunan. Biasanya ya. Iya. Nah, jadi paling berhentinya tuh ya pas habis ketemu tanjakan aja. Oh iya ya. Oke, jadi selebihnya itu kalau smooth ya udah jalan-jalan aja ya. Gitu. Kalau jalannya lempeng ya lurus gitu, ya udah kita jalan-jalan aja gitu. Nggak akan terlalu capek. Oke, nah ini tadi kan nggak akan terlalu capek nih, kan? Tapi kalau kita lihat, ya itu kan salah satu kardio lah bisa dikatakan ya. Betul. Kalau dibandingin sama lari gitu ya, itu Lebih. effortnya gimana? Kalau aku pribadi, aku ngerasa lebih capek lari. Oh iya itu. Karena lari kan konstan ya. Dia gerak terus. Kalau inline saya sendiri, nge-push 5-6 kali. Begitu udah dapat speed yang diinginkan, ya udah diem dulu aja. Kakinya diem, dah dia jalan sendiri. Nanti begitu udah mulai melambat, jalan lagi. Kan ada waktu buat ngambil nafas ya tuh di situ. Nah itu buat istirahatnya juga kan, nanti lanjut lagi. Gak akan terlalu capek, gak secapek, gak seberat lari aku bilang sih. Oke. Berarti nge-push berapa? 5-6 kali gitu kan. Nge-push itu kan yang kayak Iya, ngedorong gitu kan. Itu bisa buat lumayan ya sekali maju gitu ya setelah nge-push kayak gitu. Lumayan. Bisa jauh gitu. Tapi kalau mau sprint kan beda ya. Pendek-pendek tapi cepat gitu. Oke. Kalau itu bisa lumayan jauh lah ya. Iya, kalau buat santai doang sih ya lumayan jauh. Satu kali straight aja bisa lumayan jauh gitu. Oke. Kalau turunan, kalau turunan kan berarti nggak perlu di-push lagi kan? Nggak perlu dong, kalau makin di-push makin kencang deh. Iya, tapi bisa juga sebenarnya. Bisa. Oke. Tapi itu seperti apa? Kalau misalnya lagi turun kan tadi, misalnya dari Dago gitu kan, dari atas turun ke bawah, berarti itu nggak perlu effort yang secapek itu ya, tinggal diem aja ya? Kita ngatur speed-nya aja. Oke. Misalkan dirasa agak kecepatan nih, mulai pelanin, udah gitu aja. Karena kan kalau turunan nanti kita diemin pun speed-nya nambah lagi sendiri. Iya. Dengan kondisi jalanan ya, walaupun notabene ini ada tadi track itu, aman-aman aja? Aman. Aman, Mas. Kalau di Dago ya, aku ngomong kalau di Dago, aspalnya termasuk yang aman. Jadi, ya tracknya pun tetap di jalur sepeda itu ya? Betul. Kita perlu pakai jalur sepeda aja. Bukan trotoar ya? Kalau trotoar juga, kadang-kadang ada yang ngambil trotoar. Karena kan trotoar lebih smooth. Kadang-kadang, soalnya trotoar Dago keramik kan. Dia kayak keramik batu gitu kan. Nah, itu lebih smooth. Kadang-kadang ada yang ngambil situ juga. Cuman kalau di jam-jam rame kita nggak berani juga sih ngambil situ. Takut tabrak orang apa gimana. Oke. Siap. Nah, terus kalau kita ngomongin budget nih ya. Budget kan tadi sepatu roda, terus deker, itu kan yang budget minimnya pasti butuh lah gitu. Nah, itu berapa kira-kira range-nya? Kisaran kita perlu berapa untuk yang baru masuk atau mau yang lebih serius? Nah, itu yang baru belajar ya. Kita ngomong baru belajar. Kita ngomong harga baru. Harga baru sepatu roda itu kalau untuk yang proper, aku anggapnya di 1,2-an ke atas. Di bawah 1 juta itu biasanya agak kurang proper. Walaupun ada ya berarti ya? Ada. Ada di, apalagi di e-commerce, itu ada itu yang jual 600, 700. Gitu. Tapi kalau aku selalu saranin coba aja nih cari yang 1,2 segini. Karena kan kita ngomong long term ya. Inline skate nggak yang kayak sepatu soalnya habis ganti,
Kalau ini kan tinggal ganti bannya aja gitu. Iya, betul. Sepatunya sama juga nggak masalah. Nah, aku lebih mentingin biasanya di harga segitu dengan size yang pas. Dan kalau diker sendiri itu juga kan ada yang 300 ribuan dah cukup oke. Oke. Gitu. Berarti budgetnya benar-benar di awal aja ya. Di awal aja. Selebihnya untuk misalkan maintain apapun, roda misalkan itu perlu beli lagi nggak? Atau Wheel itu, roda itu nggak secepat itu habis kok, Mas. Oke. Bisa 7 bulan, 8 bulan kali baru ganti. Kecuali mungkin dipakai buat latihan ngerem. Oh. Di aspal. Heeh. Kan kegesek terus tuh, pasti cepat habis. Cuman kalau dipakai urban yang ya normal-normal aja, itu bisa 7 bulan kali baru ganti. Gitu. Tapi kalau wheel-nya aja itu berapa berarti? Kisarannya? Yang bagus lah gitu kita ngomongin. Yang standar bagus ya, itu 1 juta lah. 1 juta wheel-nya? Oh lumayan ya justru ya, lumayan di situ ya. Karena kan kita ngomong kalau untuk stock wheel yang dari bawaan sepatunya, biasanya nggak akan sebagus sama aftermarket, Mas. Beda. Nah, untuk yang aftermarket, itu pasti lebih awet dibanding yang stok bawaan dari pas beli. Oke. Berarti ya wheel-nya sebenarnya itu yang paling mahal tuh di wheels-nya kayaknya kalau dibanding tadi 1 jutaan itu. Ya aku bilang kan bagus, proper ya. Gitu. Sebenarnya iya karena kan yang pertama kali kontak pertama kaki kita dengan aspal kan si roda itu kan. Iya. Gitu. Baru ketemu bearing tuh habis itu. Bearing yang apa ya tuh? Bearing tuh jadi di tengah-tengah roda itu dia dipasang bearing dan spacernya kan. Nah, biasanya itu berkarat apalagi kalau misalnya kita pakai urban yang sering ketemu becek kadang-kadang. Lembab terus penyimpanannya juga nggak bener, nggak langsung dibersihin. Biasanya berkarat tuh. Kalau udah berkarat biasanya macet. Nah, itu harus ganti tuh, Mas. Biasanya itu bearing tergantung lah. Ngomong tergantung berapa nih maksudnya? Ada yang dari 600 ribu. Oke. Gitu. Ada yang dari 600 sampai ke 4 juta, 5 juta juga ada. Oh, segitu juga ada? Ada. Wah, tapi biasanya lumayan. pakai atlet ya. Oh, dipakai atlet. Harga-harga segitu. Tapi kalau yang sekalian bagus berarti ya range-nya mungkin bisa di atas 10 ya harusnya ya? Kalau untuk bearing sih... Enggak, maksudnya bukan bearing. Keseluruhan lah. Keseluruhan. Ya. Di atas 10 ya? Jauh. Di atas 10 banyak juga. Puluhan ya? Yeah. Puluhan ya? Oh, lumayan ya? Lumayan. Oke. Terus kalau dari kategorinya tadi nih, kan tadi ada yang slalom, speed, itu sama aja nggak dari sisi Equipment-nya? Equipment-nya ya? Equipment-nya untuk slalom beda dengan agresif, yang pasti. Kalau slalom itu rata-rata yang main slalom itu pakainya boots karbon tapi low cuff. Jadi kan cuff sini kan ada yang tinggi, ada yang pendek. Biasanya mereka lebih prefer yang low cuff, karbon, terus frame-nya sendiri yang rocker. Rocker itu jadi nggak 4-4 menyentuh. Jadi biarpun dia 4 roda, tapi nggak 4-4 menyentuh lantai. Yang itu cuma 2 biasanya. Jadi either ke depan atau ke belakang gini. Oh iya. Gitu. Itu khusus untuk yang slalom. Slalom, oke. Karena kan dia mau manuver gitu. Kalau untuk agresif, yang aku kenal kebanyakan pakainya itu anti rocker malah. Jadi semuanya ya berarti? Enggak. Kalau semuanya kan flat, berarti kalau ini anti rocker. Jadi cuman ban depan sama belakangnya yang nyentuh, tengahnya itu pakai grind wheel. Nah, jadi dia buat grind di tiang misalkan. Gitu. Oke. Biar nggak nyangkut kan kalau misalkan pakai wheel kadang-kadang suka nyangkut tuh pas lagi ngegrind. Gitu. Oke, kalau yang paling mahal deh ya, budget yang dibutuhin paling mahal berarti kategorinya lebih ke apa? Speed kah atau aku sih bilangnya speed ya. Speed paling ya? mahal sih. Itu yang ngebedain berarti dari sisi wheel-nya dia paling mahal, bearing-nya dia paling mahal, sepatunya dia. Kalau sepatu sih sama slalom kurang lebih sama lah. Oke. Gitu. Berarti yang tadi wheel sama bearing-nya aja bearing-nya, ya? betul. Dan itu budgetnya yang benar-benar
Apa tadi yang tadi ada speed itu kan harus ada apanya ya? Yang buat ngeakselerasinya itu. Yang kayak skate itu untuk yang speed biar nggak terlalu licin gitu. Oh, jadi di wheel itu kan kalau di roda yang baru itu kan ada wax. Nah, itu ya. Ya. Nah, di wax-nya itu kalau misalkan baru biasanya dipakai buat lomba tuh. Oke. Karena masih nge-grip banget. Saat dia mau ngambil sprint, mau sprint, dia lebih nge-grip. Nggak yang pas diginiin nge-slide. Oke. Iya. Gitu. Nah, biasanya kalau udah dipakai sekali, wax-nya udah mulai habis tuh, ada yang pakai buat jadi roda latihan, ada yang dijual, ada yang dikasih ke anak-anak kurban misalnya. Kita menerima dengan lapang dada. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang dilihat kalau untuk pro apalagi untuk yang speed, Atlet ya. benar-benar mungkin setiap baru mau tanding harus diganti dulu ya wheels-nya Yang segala aku macam kenal gitu sih ya. ya, yang aku kenal yang main speed emang rata-rata begitu mereka. Oke. Berarti budgetnya emang harus maintain terus ya. Wah, Oke. Nah, ini kan tadi kita udah ngomongin duit ya. Iya. Duit banyak. Nah, ini kita mau tahu juga nih dari sisi Mas Theo-nya. Kan untuk kita bisa ngejalanin hobi ini kan pasti butuh budget lah. Ya Betul. kan? Yang nggak cuma tadi equipment-nya doang kan. Ada Betul. biaya lain-lainnya lah. Nah, dari Mas Theo sendiri untuk untuk mengelola manajemen keuangannya sendiri untuk bisa mengakomodir hobi ini di inline skate gitu khususnya, oke. apa aja tuh? Kira-kira Oke. bisa dijelasin nggak gitu? Kalau aku pribadi, Gambarannya. misalkan dari pendapatanku 100% ya, Mm-mm. entah itu dari side hustle atau dari main income, salary, aku spend 5-10% untuk hobi. Oke, 5-10% untuk hobi Iya. ya. Kalau bisa 5. Mm-mm. Tapi kalau misalkan emang harus ada over budget dikit di 10%, oke lah, nggak apa-apa, 10% buat hobi. Mm-mm. Tapi itu di luar biaya nabung, untuk tabungan ada sendiri, terus juga untuk setoran rumah tangga ada lagi gitu kan. Oke, berarti 5-10%. Ya. Nah, apakah yang 5-10% ini misalkan ya dari Mas Theo-nya sendiri mau diputerin kah misalkan di bisnis trading misalkan, kalau kita kan industrinya kan di keuangan ya, Oke. financial industry gitu kan. Apakah di trading atau investasi? Nah, dari Mas Theo ada pengalaman ke arah situ nggak untuk mengakomodir ini? Oke, kalau aku tuh biasanya di luar biaya hobi ada 10% juga, aku sisihin itu buat investasi atau buat tabungan biasanya. Oke, buat investasi atau tabungan. Betul. Dan Mas Theo lebih milih kalau investasi berarti ke Investasi ke logam mulia biasanya, LM. Oke, emas fisik ya? Yes. Oh, emas fisik. Heeh. Berarti kalau trading emas belum pernah. Belum. Tapi kalau perspektif dari Mas Theo berarti kan udah nggak asing lah ya sama trading Oh, ya, iya, berita-berita segala macam. Atau ada pengalaman pernah diajakin Ya, sama kebetulan teman atau ada gimana? salah satu kawan di zaman kuliah dulu ya, Mm-mm. dia memang diajarin sama ayahnya Mm-mm. trading gitu. Dan orang tuanya pun trader. Wah, Jadi aku kan ngeliat nih, lihat banget nih dia trading kayak gimana gitu kan. Zaman kuliah dia bisa beli rumah. ya nggak heran ya kan dia diajarin sama ayahnya kan dari kecil ya harusnya ya. Betul. Biarpun dia cerita awal-awal banyak loss-nya atau apa, tapi ya jadi belajar kan di situ. Jadi aku nggak yang terlalu asing lah sama trading ya. trading. Atau mungkin someday mau coba juga nggak Mas Theo? Boleh, nanti lah boleh. sesekali kita coba sesekali ya. Oke. Terus kalau tadi dari pilihan Mas itu kan lebih ke logam mulia ya, Betul. emas. Nah ini kalau boleh diinfokan ya gitu, sekarang tuh emas tuh lagi harga tertinggi sepanjang masa nih. Ya jadi pokoknya lagi di momen-momen gila banget lah. Oke. Jadi ada berita segala macam yang bikin ya orang-orang pada larinya kan ke emas ketika banyak ketidakpastian gitu kan. Betul. Di industri keuangan terutama khususnya. Emas sampai ke harga tertinggi sepanjang masa. Nah mungkin kalau Mas Theo tadi udah nyimpan fisik, lumayan tuh kalau dijual. Udah ada dikit yang gue lepas. Udah ada berarti ya? Udah ada dikit yang gue lepaskan kemarin ngeliat. Oke. Dikasih tahu kawan sih ada. Heeh. Emas lagi tinggi nih.
boleh nih. Oke. Nah, tapi kalau dilihat dari perspektif yang sama ya, Heeh. entah itu fisik atau kita kan lebih ke trading emas yang memang bukan yang nggak ada fisiknya. Iya. Kita kan lebih memperjualbelikan ya kontrak si nilai emasnya itu. Betul. Tapi intinya dari kenaikan emas atau katakan bahkan penurunan harga emas pun ya di kita itu kalau trading itu tetap bisa ambil peluangnya gitu. Betul. Kayak gitu. Apalagi mungkin punya teman juga yang udah trader, Iya. full time trader gitu kan. Full time sampai sekarang dia. Full time ya. Heeh. Wah, itu gokil sih. Dia pengalamannya pastinya udah Dari zaman sekolah berarti kan? dari zaman sekolah, Heeh. betul ya. Nah, terus kalau kita tarik garis lurusnya juga tadi kan sempat aku dengar calculated risk Yes. ya untuk inline skate kan. Iya. Nah, terus udah pasti jatuh juga kalau mau belajar. Betul. Betul ya? Betul. Nah, ini juga kalau kita kaitkan di industri keuangan gitu ya, kalau orang yang mau belajar trading, pasti kan awal-awal rugi dulu gitu. Temanku udah cerita tuh kebetulan. Boleh diceritain coba? Iya. Diceritain gimana coba? Jadi waktu awal temen kuliah, Mm-mm. dia beli rumah, yang pertanyaan pertama aku muncul di otak, kan, dia beliin orang tua. Hmm. Iya dong. Ya, iya betul. Karena zaman aku masih ngekos aja nggak apa-apaan gitu. Iya, iya. Terus dia cerita, oh enggak, gitu. Dia Heeh. ceritain lah dari SMA itu udah diajarin sebelumnya dia diajarin, cuman Heeh. SMA baru boleh terjun Oke. untuk coba-coba trading gitu. Hmm. Awalnya masih main di stok gitu-gitu kan. Terus sampailah ke beli rumah, biarpun awalnya dia bilang dikasih 50 juta pertama sama orang tuanya, Mm-mm. dihutangin dia bilang, Oke. bukan dipinjemin. Heeh. Bukan dikasih, dihutangin, loss, angus. Wah, 50 juta tuh. Ya, Waktu dia pada saat SMA. SMA. Wah, oke. Aku yang waktu dulu masih megang uang 1 juta aja kayak banyak kan. Iya, zaman SMA ya kan? Iya, 50 juta. Cuman kesini-sininya kan makin lihat progresnya dia, kan aku ngerasa, oh worth it sih dipelajarin kalau emang punya ketertarikan bidang ini ya. Betul, gitu. betul, Worth it betul, banget betul. sih dipelajarin. Gitu. Iya. Maksudnya kalau kita ngomong dari SMA sampai kuliah semester 5 itu dia beli rumah, nggak waktu yang panjang ya. Ya, mungkin sebenarnya yang kita nggak tahu dia kan diajarinnya dari ayah yang trader juga Betul, ya kan? tapi kan terjunnya memang dari SMA Heeh. gitu. Bukan waktu yang terlalu panjang, cuman nggak pendek juga. Iya, iya, betul, gitu betul, loh. betul Beda banget. sama bisnis tertentu yang kadang-kadang butuh turnover-nya 15 tahun. Iya, 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 setuju, setuju, Iya kan? setuju. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, jadi ya kalau ngeliat dari cerita tadi Mas Teo sih menariknya memang ya intinya setiap orang yang mau belajar ya pasti kan dia ngalamin jatuh bangunnya lah ya. Jatuh itu pasti belajar apapun ya. Ah, ini dia nih. Ini poin yang penting ya. Apalagi ya kita udah berkaitan sama uang gitu kan. Ya, Betul. kita pernah rugi segala macam. Terus juga kalau udah rugi ya kalau mau maju, kalau mau bisa mau sukses ya belajar terus kan. Betul. Gitu. Terus dari Mas Teo sendiri kan juga dengar-dengar punya bisnis Ada juga usaha. ya kan. Pasti kan untuk ngebangunnya sendiri itu juga effortnya luar biasa ya kan. Dia ditambah kan sebelumnya juga pernah beberapa kali bikin usaha gagal Ah, gagal gitu kan. betul. Ya. Lama-lama sih ya sama lah. Hmm. Kalau lo jatuh ya bangun lagi aja. Nah, kalau dalam tanda kutip perungkat gitu. Iya. Nabung lagi aja, Nabung bangun lagi, gitu. mulai lagi ya Iya. kan. Tapi Tapi- sekarang soalnya ngandelin salary doang tuh kayak susah. Ya, betul, betul. Kita ngebahas ya. Ya. Gitu. Kecuali mungkin punya salary direktur gitu. Hmm. Yang mungkin bisa. Iya, iya betul. Terus juga ya intinya mau di industri apapun ya, kalau kita kan emang fokusnya di keuangan ya pasti ada resikonya ya. Pas. Dan tadi berbicara dengan calculated risk itu, ya selama kita edukasinya benar, terus kita bisa ngitung resikonya ya. Kalau misalkan jatuh tadi kan kita ngitung juga nih jatuhnya Iya. kalau benar kayak gimana. Walaupun pada akhirnya jatuh juga. Iya, sama-sama jatuh. Sama-sama jatuh ya. Dan ini juga sama trading. Oh, ini kita tahu ada resikonya loss misalkan. Ya, walaupun pada akhirnya loss, tapi kalau kita tahu cara nge-recover-nya, tahu cara Bisa diminimalisir juga. bisa diminimalisir betul. Sama lah, Gitu. kayak inline skate ya. Ya, betul, betul. Nah, sekarang ini kita ada pertanyaan ya di Oke. sini ada beberapa pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itu dari perspektif Mas Teo sendiri
boleh dijawab gitu. Ini terkait dengan pengalaman atau pokoknya ada pertanyaan aja di sini. Nanti boleh dijawab apa kira-kira jawabannya gitu ya. Boleh. Mungkin boleh diambil dulu pertanyaannya. Piring. Oke. Nah, ini apa nih Pernah loss saat trading? Nah, karena Masnya kan belum pernah ya trading ya? Belum. Kalau Belum aku pernah. pribadi belum. Tapi walaupun mau coba nanti someday mungkin ya. Pengen pelajarin dulu Pengen sih. pelajarin, oke. Berarti kalau di sini pertanyaannya lebih ke pengalaman pas bisnis kan, sekarang ada bisnis, Iya. punya toko segala macam ya. Nah, Heeh. itu boleh diceritain aja nggak apa-apa. Oke, sebelumnya tuh dulu aku sempat buat usaha pertama itu awal-awal kerja Mm-mm. karena bingung uangnya, takut uangnya kepake nggak jelas. Mm-mm. Aku buatlah usaha Oke. Apa tuh usaha apa? roti bakar. Oke. Ya Warmindo lah, Warmindo Hmm. gitu. Roti bakar, Indomie, kopi. 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan bangkrut. Wah, margin call mungkin kalau bahasa kita ya. Wah, Rungkat. Oke. rungkat. Belum nyerah, nyoba lagi. Buat hal yang sama di tempat yang lain. Oke. Sempat jalan banget gitu. Mm-mm. Cuma money manajemenku yang jelek. Oke, money management yang nggak bagus ya? Iya, karena mungkin nggak biasa pegang uang cash flow secepat itu ya. Mhm. Awal-awal waktu masih muda banget lah, itu 20-an awal, kaget. Ya foya-foya lah. Oke. Gitu. Money manajemennya jelek, padahal cash flow usahanya bagus. Jadi strateginya works gitu ya? Yes, Tapi money manajemennya jelek. boncos di situ Boncos gitu di ya? situ. Akhirnya ya udah. Hmm, Bingung-bingung terus bayar karyawan, akhirnya ya udah tutup lagi. Oke. Terus sebelumnya buat bengkel juga. Buat bengkel dengan pengalaman bikin, padahal nggak ada nyambungnya ya kuliner dengan ini sebenarnya. Cuman karena tahu ngegait pasar waktu itu, works tuh 2 tahun. Hmm. Semuanya berjalan baik, sampai uangnya dibawa kabur sama teman. Wah, itu juga pada akhirnya Belajar lagi dong. Oh, iya, gitu. iya. Belajar lagi. Ada yang setiap kegagalan ada yang dipelajarin lah di situ. Dari situ ya udah mulai dari nol lagi, kerja lagi sama orang. mulai Nabung. dari nol lagi ya berarti ya? Dari Nyari nol modalnya sendiri untuk usaha lagi gitu Karena ya berarti ya? buat modal waktu itu juga nabung kan. Gitu. Dari nabung gitu, dari nabung dari gaji gitu. Ya udah setelah itu karena waktu itu usaha udah berjalan 2 tahun, aku pikir udah aman buat aku resign. Aku tahun kedua berjalan aku resign. Wah, udah modal dari yang bisnis 2 tahun itu ya? Baru jalan bentar setelah resign. Itulah. Wah, oke. Jatuh, kerja lagi sama orang, tapi kan ada sesuatu yang dipelajarin ya setiap jatuh ya. Nabung lagi, coba lagi gitu waktu itu. Akhirnya baru 2 tahun lalu lah, baru coba lagi buat usaha lagi. Oke. Dan sekarang berarti kan ada kaitannya sama inline juga ya, usaha ya? Salah satunya iya. Salah satunya. Aku Oke. iseng-iseng buat, kebetulan aku punya license untuk ambil langsung ke produsen kan, yang di Jerman. Itu perlu license-nya ya untuk Iya, butuh license. untuk kita bisa buka toko gitu ya? Bukan, untuk mau ngambil barang brand ini, ada beberapa pilihan sebenarnya. Ngambil dari yang established, udah ada distributornya di Indonesia, atau coba ambil langsung. Tapi untuk ambil langsung kan nggak bisa Dikit ya? asal dikit. email, boleh gitu kan nggak. Kebetulan ada temanku orang Belanda, dia punya skate shop di sana, yang terbesar di Belanda. Dia bantuin tuh ke ownernya untuk masukin jalur distribusi lah aku ke Indonesia. Ya udah aku coba masukin, tapi ini usaha yang pure hobi aja ya. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ya walaupun pure hobi kan itu nggak sembarangan juga kan bisa masukin ya distribusi dari Jermannya langsung ya, dari Jerman ya. Punya nilai jualnya mungkin di situ gitu. Aku yang bisa masukin langsung nih dari Jerman. Jadi so far harusnya kalau udah ada itu yang megang brand lah. ya yang megang brand gede lah ya untuk Lumayan. di apa
di perspektif dari inline skate ya. Betul. Karena kan rata-rata untuk brand-brand tertentu udah dipegang sama skate shop yang di Indonesia juga gitu. Oke. Dan sampai sekarang ya itu jadi salah satu Nilai jual ya. bisnis yang oke ya. Oke banget lah ya. Oke banget lah ya. Lumayan. Nah ini pokoknya dari cerita Mas Teo juga sebenarnya tadi sangat menarik gitu ya. Kalau kita kaitin sama ya trading atau apapun itu ya sebenarnya di industri apapun ya sama ya, kalau jatuh bangun ya terus Iya. ada pelajaran yang kita Iya pelajari dari setiap Gagalan. kegagalan ya kan. Itu menarik banget lah pokoknya ya. Harus berani jatuh sih. Harus berani jatuh. Oh, berarti harus berani rugi juga ya kalau mau mulai ya. Bener. Oke. Terus ini beberapa pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Untuk kita balik lagi ke inline ya, untuk Ghost Bandung sendiri, kira-kira harapan ke depannya itu apa ya, visi misinya gitu, Oke. lebih ke arah mana gitu? Harapannya yang paling besar sih ya, semakin berkembang aja nih olahraga nih gitu. Karena sebenarnya banyak orang yang ngelihat tertarik tapi takut buat mulai. Nah ini contohnya, saya contohnya. Karena banyak temenku tuh yang ngelihat seru ya main, Iya, tapi betul, pas betul. diajakin, enggak, ntar jatuh, ntar apa? Karena pasti mikirin ke situnya sih. Betul, tapi Iya kan kan? sekali lagi waktu kita ajarin di awal itu kan karena aku latihannya di aspal, aku tahu jatuh di aspal sakitnya kayak gimana buat Oke. belajar. Makanya pas sini-sini aku ngajarin orang, aku cari tempat yang teraman lah. Oke. Karena jatuh, ya tadi aku bilang jatuh itu pasti di Pasti, inline skate, apalagi dalam tahap belajar ya. Mhm. Yang advance pun jatuh, Oke. yang sudah jago banget pun jatuh. Iya. Cuman bedanya yang baru mulai sama yang jago, ya mungkin yang jago udah tahu cara jatuh yang benar. Mhm. Sedangkan kalau yang baru mulai lebih baik paniknya Mhm. biasanya Iya. gitu. Nah, ya udah coba dulu. Ya nggak ada salahnya kan kalau emang ternyata terakhirnya nggak suka, udah nyoba sebenarnya. Iya, betul. Karena pada akhirnya juga kan ini bagus juga buat lifestyle ya, terus olahraga juga ya kan. Iya, daripada jadi online. Nah, bener banget ya kan. Atau nggak lebih fokus ke gadget misalkan ya, atau Nah. apapun itulah ya. Badan tuh harus gerak. Wah, keren. Oke, terus kalau ada teman-teman yang mau gabung ke Ghost Bandung ya boleh Instagramnya ke mana gitu diinformasikan. Sama syaratnya kalau mau ikut gimana? Oke, untuk Instagramnya sendiri boleh dicek @ghostbandung. @ghostbandung, Ya. oke. Syaratnya sendiri yang penting mau. Yang penting mau. Iya, Oke. gitu yang penting mau. Kalau misalkan emang ada beberapa yang mau join nih, tapi agak kesulitan buat beli inline skate-nya pertama-tama. Kalau size-nya cocok sama beberapa temen, kakinya sih mungkin bisa aku pinjemin awal-awal. Oke. Aku coba pinjem ke dia buat itu. Cuman kalau emang kakinya size-nya nggak ada yang sesuai, itu biasanya kakinya 4-4 ke atas. Atau Iya. kalau cowok tapi 38 ke bawah, itu kan agak tricky ya. Iya. Nah, ya maaf gitu. Beli. Oke, jadi sebenarnya nggak ada alasan ya, yang penting mau dulu aja ya. Iya, gitu. Untuk mau nyoba awal-awal daripada nanti beli takut nggak cocok. Ya udah nggak apa-apa, coba dulu aja main. Kalau emang kaki kita cocok, pinjemin deh. Oke. Gitu. Oke, Mas Teo, mungkin itu ya yang tadi udah kita banyak ngobrol segala macam ya. Makasih udah mampir di sela-sela kesibukan. Wah, sama-sama. Udah Saya makasih berbagi diundang. cerita ya, inline skate segala macam, terus gimana caranya ya ngatur ya calculated risk tadi ya, sharing-sharing tentang kehidupan lah overall ya. Iya. Dari Mas Teo ada yang mau disampaikan lagi? Udah, paling Aman ya? sama. Oke. Makasih sekali lagi Mas Teo, dan teman-teman semoga makin terinspirasi juga ya untuk mulai ya, dan ikut juga komunitas Ghost Bandung ya. Itu aja episode kali ini ya, sampai ketemu di sela-sela podcast selanjutnya. Bye-bye.